Kalau beli HP mending iPhone bang, kameranya pasti paling bagus. Yakin? Kemarin saya ini bikin eksperimen di Shorts Dogi ID. Saya upload hasil kamera tanpa ngasih tahu merek HP-nya apa. Hasilnya, dari 46 komentar, 70% dari mereka salah tebak. Mereka yakin banget kalau itu jepretan iPhone 13. Padahal, itu adalah hasil dari Tecno Camon 50 Pro ini. Di akhir video nanti, saya bakal tunjukin deh satu foto dan video spesifik yang sukses ngecoh puluhan orang ini. Coba kalian tebak sendiri di rumah. Apakah mata kalian juga bakal ketipu? Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita akan bahas, mending sikat Android baru yang kameranya ngecoh netizen, atau pilih mantan flagship Apple? Karena harga iPhone 13 second sekarang udah mirip nih sama Tecno Camon 50 Pro. Kita masuk ke spesifikasinya. Tecno Camon 50 Pro ini rilis di awal Maret 2026. Layar AMOLED 6,78 inch 144 Hz, berlapis Gorilla Glass 7 Eye. Baterai Monster 6500 mAh dengan pengecasan 45 Watt. Untuk kamera dibekali 50 megapiksel utama dengan sensor Sony Lithia 700C, 50 megapiksel tele, 8 megapiksel ultrawide, dan juga 50 megapiksel kamera depan. Otaknya pakai Dimensity 7400 Ultimate. Bawaan Androidnya di Android 16 dengan jaminan update 3 kali untuk Android update dan 5 tahun untuk security patch update. Storage-nya UFS 2.2 dan Antutunya nembus 900 ribuan. Untuk harganya, Tecno Camon 50 Pro varian 8256 ada di 5499, 12256 di 5999, dan varian tertingginya 12512 di angka 6999. Sedangkan untuk iPhone 13 second, harganya untuk yang 4128 ada di 6 jutaan, yang 256GB ada di 7 jutaan, dan 512 ada di 8 jutaan. Biar kalian dapat harga termurah, coba langsung cek link di pojok kiri bawah atau di deskripsi ya. Aku tunggu loncengnya ya. Wow. Kenapa sih? Buat iPhone 13, walaupun rilis September 2021, layarnya udah Super Retina XDR OLED 6,1 inci, 60 Hz dengan baterai 3240 mAh, kamera 12 megapiksel utama dengan sensor Sony IMX603, 12 MP ultrawide dan juga 12 MP kamera depan. Chipsetnya Bionic A15 dengan sisa update diprediksi tuh masih dapat 2 kali lagi. Storage-nya udah pakai NVMe dan Antutunya masih gahar di 1,3 juta. iPhone 13 pakai material kaca dan aluminium dengan IP68. Sedangkan Tecno pakai plastik frame tapi sertifikasinya badak. IP69K, IP69, IP68 plus military grade. Audio keduanya udah speaker stereo. Yuk dengerin suaranya dan jangan lupa pakai speaker atau TWS terbaik kalian. Keduanya punya NFC, Bluetooth Tecno versi 5.4 untuk iPhone versi 5.0. Biometric Tecno fingerprint under display, sedangkan iPhone mengandalkan Face ID. iPhone 13 support wireless charge MagSafe. Tecno ngelawan pakai bypass dan reverse chargingnya. Spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di tabel berikut. Yuk kita lanjut untuk buktiin kualitas kamera dari kedua HP ini. Eits, tapi ingat ya, foto dan video spesifik yang berhasil ngibulin 70% netizen di Shorts kemarin tidak akan saya masukkan di tes kamera ini. Foto video sakral itu tetap akan saya simpan buat di akhir video nanti. Sekarang mari kita lihat dulu hasil perekaman video dan jepretan standar dari kedua HP ini. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video dari Tecno Camon 50 Pro melawan iPhone 13. Kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Untuk resolusinya sama-sama di 1080 30 fps. Kita sambil jalan untuk tes kestabilannya. Oke teman-teman, selain kestabilannya kita coba lihat autofokusnya. Nah, gimana menurut kalian untuk hasil kestabilannya dan juga untuk autofokusnya? Teman-teman nilai sendiri untuk hasil kualitas videonya maupun juga audionya. Oke, langsung drop pendapat kalian di kolom komentar ya.
Teman-teman, dan ini adalah pengetesan video kamera depan dari iPhone 13 yang ada di sebelah kanan saya dan juga Tecno Camon 50 Pro. Menurut kalian kayak gimana nih hasilnya? Karena ini resolusinya juga sama di 1080 30 fps ya teman-teman. Untuk kestabilannya, untuk hasil audionya, langsung kalian tulis sendiri deh pendapat kalian di kolom komentar, oke? Sekarang masuk ke foto siang hari. Untuk kamera utama, ketajaman sensor Sony di Tecno ini beneran berani ngelawan. Detailnya dapat banget. Tapi begitu kita pindah ke lensa ultrawide, perhatiin area pinggiran fotonya. Kelihatan kan siapa yang distorsinya lebih rapi dan minim noise. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video dari Tecno Camon 50 Pro yang ada di sebelah kanan saya dan juga iPhone 13 di sebelah kiri saya. Keduanya menggunakan resolusi 1080 30 fps. Ini kondisi low light. Sekarang kita tes untuk kestabilannya kayak gimana ya. Nah, sampai di titik ini teman-teman bisa lihat hasil kualitas videonya, kualitas audionya, teman-teman nilai sendiri aja. Langsung kalian komen di bawah. Oke teman-teman, berlanjut untuk kamera depannya, resolusinya juga sama di 1080 30 fps. Menurut kalian kayak gimana nih hasilnya? Dari segi kualitas videonya, kestabilannya, ini kondisinya low light ya teman-teman. Langsung teman-teman kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Lanjut ke kondisi malam hari. Lihat cara kedua HP ini nanganin cahaya lampu. Processing AI dari Tecno kelihatannya cukup agresif buat nerangin area gelap. Sedangkan di iPhone 13 lebih milih nahan warna naturalnya walau kelihatan sedikit lebih warm. Terakhir, buat kalian kaum sosmed, ini hasil selfie-nya. Coba perhatiin detail skin tone wajah saya. Yang satu ngasih efek lebih mulus, yang satu lagi lebih realistis. Dari tes singkat ini aja, kira-kira mana yang lebih pas buat nampang di story Instagram kalian? Sekarang kita bahas pengalaman real life. Kita mulai dari kelebihan Tecno Camon 50 Pro. Kelebihan pertamanya adalah hasil kamera yang sukses menyetarai iPhone 13. Faktanya bahwa 70% atau sekitar 31 dari 46 netizen ini salah nebak di eksperimen Shorts kemarin adalah bukti mutlak teman-teman. Kamera Android sekarang udah di tahap bisa mengecoh mata audiens normal sehari-hari. Kelebihan kedua Tecno Camon 50 Pro adalah keawetan komponen barunya. Baterai 6500 mAh ini badak banget. Dipakai push rank MLBB 6 jam dari 100%, turunnya cuma belasan persen tanpa mati total. Ditambah garansi update Android sampai 3 kali. HP ini siap banget nemenin jangka panjang. Kelebihan ketiga Tecno Camon 50 Pro ada di ketahanan bodi. Sertifikat IP69K dan juga standar militer ini bukan pajangan aja. Kalian nggak perlu jantungan kalau HP ini nyemplung ke air 2 meter selama 30 menit. Atau nggak sengaja nih jatuh terbentur di keseharian kalian. Lanjut ke kubu iPhone 13. Kelebihan pertamanya tetap ada stabilitas perekaman video. Rata-rata yang kemarin berhasil jawab benar di tebak-tebakan Shorts sadar kalau video iPhone 13 itu bersih banget dari yang namanya jitter. Plus punya True Tone. Sampai detik ini, optimalisasi kamera iPhone buat Instagram masih jadi raja untuk iPhone 13. Kelebihan kedua iPhone 13 adalah performa chipset Bionic A15-nya yang menolak mati. Skor Antutu versi 11-nya tembus 1,3 jutaan, bukan cuma angka aja. Dipakai main Genshin Impact, CODM, atau MLBB, performanya masih kerasa sangat mulus. Apalagi kalau cuma buat scrolling harian. Kelebihan ketiga iPhone 13 adalah tiket masuk ekosistem Apple paling worth it di tahun 2026. Harganya masuk akal, tapi experience-nya dapet banget. Kalau nggak percaya, saya pernah nih nyuruh user Android Tulen pakai HP ini selama seminggu penuh. Reaksinya bisa kalian lihat sendiri dan tonton di video 7 hari disiksa ekosistem Apple. User Android menyerah di channel Dogi ID. Semua kelebihan tadi emang bikin ngiler teman-teman. Tapi kalian wajib tahu kekurangan fatalnya. Kita mulai dari Tecno Camon 50 Pro. Kekurangan yang pertama, perekaman videonya ternyata belum konsisten. Walau pakai sensor Sony Lithia 700C saat dites jalan, jitternya kok masih lumayan kerasa ya. Agak ironis buat seri bernama Cam On yang harusnya perfect di sektor kamera. Kekurangan kedua Tecno Camon 50 Pro adalah persaingan harganya. Di angka 6-7 jutaan, kompetitor Android yang lain tuh ngasih performa all-in yang sangat banyak. Kalau kalian ngejar chipset buas, HP ini harus adu jotos sama Infinix Note 60 Pro, Samsung S24 FE, Oppo Reno 15F, atau bahkan Poco X8 Pro yang Antutu skornya tembus 3 juta. Kekurangan ketiga Tecno Camon 50 Pro adalah absennya wireless charging.
Buat orang yang udah terbiasa sama kepraktisan naruh HP di atas pad tanpa colok kabel, fitur bypass dan reverse charging kadang belum cukup nih buat ngegantiin kemudahan itu. Sekarang kekurangan iPhone 13. Pertama, nyari barang barunya ibarat nyari jarum di tumpukan jerami. Di iBox, seri termurah udah digeser iPhone 14. Terpaksa kalian harus berburu unit second atau inter, yang pastinya penuh resiko komponen kanibalan atau bahkan blokir sinyal. Kekurangan yang kedua, yang paling menyiksa adalah baterainya. Di tahun 2026, kapasitas baterai HP ini bikin kalian otomatis tuh sahabatan sama colokan. Wajib hukumnya bawa powerbank kemana-mana, karena sehari bisa ngecas lebih dari 2 kali. Kekurangan ketiga iPhone 13 adalah ukuran layarnya yang kecil. Layar 6,1 inci yang kerasa kurang puas banget buat nonton Netflix atau bahkan untuk main game kompetitif. Sekalinya kalian mau layar yang gede, kalian dipaksa nambah budget lumayan banyak nih buat ambil seri 14 Plus atau bahkan iPhone 13 yang Pro Max. Jadi, mending mana? Kalau butuh video stabil buat sosmed, budget masuk akal, dan rela temenan sama powerbank, sikat aja iPhone 13. Tapi kalau kalian mau HP badak, standar militer, baterai nggak habis-habis, dan kamera pro, Tecno Camon 50 Pro jawabannya. Nah, menepati janji saya di awal tadi, ini dia hasil jepretan foto video yang sukses ngibulin 70% netizen dan bikin mereka ngira ini tuh hasil iPhone 13. Gimana? Mata kalian ikutan ketipu nggak? Tulis pendapat Brogi di kolom komentar ya. Jangan lupa habis ini tonton video 7 hari disiksa ekosistem Apple, user Android nyerah, buat lihat reaksi nyatanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri.